Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta rasa syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia Allah lah kepada kita bersama saya dapat membuat video tutorial pembelajaran CNC menggunakan Mastercam X5. Selanjutnya tak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ananda sekalian, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial pada pembelajaran CNC atau CAM untuk kelas 12. Nah, pembelajaran pada video kali ini difokuskan pada pemrograman CNC latte atau bubut menggunakan software Mastercam X5. Nah, lalu diinputkan kepada mesin CNC latte kodenya GSK 928TEA fokus SMK. Nah, hingga nanti menghasilkan benda kerja yang sudah selesai dikerjakan secara otomatis menggunakan mesin CNC tersebut. Nah, pada video tutorial ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tentang pengenalan software Mastercam X5, baik itu fungsi dari tools dan cara penggunaannya. Kemudian video kedua, cara menjalankan simulasi pembuatan dalam software Mastercam X5. Dan yang terakhir adalah pengenalan mesin CNC latte atau bubut GSK 928TEA fokus SMK serta cara mengerjakannya secara otomatis pada mesin tersebut. Nah, baiklah, dalam video kali ini siswa diharapkan mampu bekerja mandiri menggunakan software Mastercam X5 dan mesin CNC latte GSK 928TEA atau fokus SMK dengan melihat video tutorial ini. Nah, baiklah ananda sekalian, kita langsung saja masuk pada video tutorial bagian pertama, yaitu pengenalan software Mastercam X5. Baik ananda sekalian, kita masuk kepada video tutorial kita yang pertama, yakni tentang pengenalan software atau aplikasi Mastercam X5. Nah, pertama-tama kita cari dulu icon aplikasinya. Nah, ini adalah icon aplikasinya. Kita buka dengan double klik atau klik kiri 2 kali ya. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mastercam X5 ya. Mari kita bahas satu persatu. Di bagian yang berwarna biru ini adalah kanvas ya, atau tempat kita menggambar ya. Benda kerja atau gambar yang akan kita gambar nanti akan kita buat di bagian warna biru ini. Di sini ada sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasanya CNC itu kan ada 2 tipe ya, dibagi dengan 2 tipe ya. 2 axis dan 3 axis. Nah, yang kita akan pelajari ini adalah yang 2 axis. Nah, khususnya itu latte atau bubut. Baik, kemudian di sebelah kiri ini ada Operation Manager. Nah, ini fungsinya adalah kita melihat pekerjaan kita secara berurutan. Nah, maksudnya gini, apapun yang kita kerjakan di sini, misalnya kita buat garis, kemudian kita buat lingkaran, dia akan tertulis di sini. Yang pertama kita telah membuat garis, kemudian yang kedua kita telah membuat lingkaran. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kita akan praktikkan. Selanjutnya pada bagian atas ini banyak sekali menu-menunya. Tentunya pada kesempatan ini saya mengkhususkan
pembahasan adalah menu-menu apa saja yang kita gunakan dalam proses pembubutan atau latte di Mastercam X5. Baik, yang pertama di atas ini ada beberapa judul menu. Kita lihat yang di menu file. Nah, sama seperti aplikasi-aplikasi lain, ini adalah menu yang umum ada di sebuah aplikasi. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang sering kita gunakan dalam proses pembuatan gambar atau desain di software Mastercam X5 ini yang pertama adalah new. Ini fungsinya adalah membuat kerja baru atau membuat gambar baru. Kemudian open, ini fungsinya untuk membuka pekerjaan atau gambar yang telah kita buat sebelumnya di aplikasi Mastercam ini. Nah, kemudian ada menu save. Save ini untuk menyimpan data kita atau menyimpan gambar desain yang telah kita buat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang sering digunakan. Selanjutnya ada menu edit. Nah, menu edit ini yang sama-sama kita ketahui ada undo, redo. Nah, undo ini adalah mengembalikan pekerjaan yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya kita telah membuat garis, kemudian kita buat garis satu lagi. Nah, kemudian kalau kita tekan undo, maka garis yang kedua kita buat tadi akan hilang. Nah, kalau redo, jika kita telah menghapus garis yang kedua tadi, terus kita tekan tombol redo, maka garis itu yang kita hapus tadi akan muncul kembali. Nanti akan kita praktikkan bagaimana fungsi dari undo dan redo ini sendiri. Kemudian ada cut, fungsinya untuk memotong ya, atau ya kalau di file ini gunanya untuk memotong atau memindahkan secara keseluruhan. Kemudian copy, untuk mengcopy atau duplikat ya. Kemudian ada paste, fungsinya untuk menempel. Nah, nanti akan kita praktikkan. Delete, kemudian select all. Nah, delete ini fungsinya untuk menghapus ya. Kemudian ada trim atau break. Nah, ini juga sering digunakan dalam proses pendesainan atau menggambar. Nah, trim ini gunanya untuk memotong sebagian atau memotong benda yang beradu. Memotong, trim ini fungsinya untuk memotong ya. Nanti akan kita praktikkan bagaimana cara memotong menggunakan perintah trim. Nah, kemudian ada join, modify, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada untuk proses pembuatan atau pembubutan yang sering digunakan itu adalah yang trim ini, trim break atau extend. Nah, atau undo dan redo juga. Kemudian ada menu view. Nah, toggle operation manager. Nah, ini operation manager ini adalah yang ini. Nah, ini jika di dalam komputer Anda semuanya tidak ada menu ini, nah contohnya seperti ini ya, maka kita akan tampilkan dengan cara kita klik tombol view, lalu klik tombol operation manager. Nah, maka dia akan muncul. Kalau dia sudah muncul, maka di sini dia akan berwarna biru. Nah, kemudian yang sering kita gunakan dalam proses pembubutan atau pendesainan di Mastercam ini adalah menu fit, ya, tool fit. Fit ini fungsinya untuk memperbesar benda atau memperbesar sesuatu objek yang terpotong di sini gitu. Nah, nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian ada pan untuk menggeser benda atau gambar ya. Kemudian menu zoom sesuai dengan namanya, zoom in atau zoom out, kemudian zoom target dan lain sebagainya. Ini juga sering kita gunakan dalam proses pendesainan melalui aplikasi Mastercam ini. Nah, kemudian ada menu analyze. Nah, analyze ini boleh dikatakan jarang kita gunakan ya, karena
analyze ini fungsinya untuk jika kita tidak mengetahui jumlah atau ukuran dari benda kerja kita, maka kita akan klik analyze ini. Tapi karena job sheet telah diberikan ukurannya telah ada di dalam job sheet, maka ini tidak begitu sering digunakan. Kemudian ada menu create. Nah, create ini juga sangat sering digunakan. Nah, ada point, ada line. Nah, ini menu-menu ini semuanya sudah ada di sini. Nah, misalnya ini kan menu point di create tadi kan di sini ada. Nah, ini point. Point ini fungsinya untuk membuat titik ya. Nah, ini point ini jarang kita gunakan dalam proses menggambar. Yang sering kita gunakan itu adalah menu line. Nah, line and point. Ini yang sering digunakan. Ini dia. Nah, kemudian arch juga sering kita gunakan. Fillet. Fillet ini untuk membuat radius ya. Dan kemudian ada chamfer untuk membuat chamfer. Spline. Nah, spline ini membuat garis sembarangan. Kemudian ada curve, ini untuk 3 dimensi ya, ini jarang kita gunakan. Ini juga jarang, dan ini juga. Nah, kalau untuk drafting ini yang sering digunakan adalah menu Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini fungsinya untuk melihat ukuran yang telah kita buat. Nah, di sini ada. Nah, ini dia Smart Dimension. Nah, semuanya ada di sini. Nanti kita akan praktikkan ya. Nah, sekarang kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk membuat poligon, elips, spiral, segi. Nah, kemudian ada menu solid. Nah, solid ini ada extrude, revolve. Nah, sama seperti di aplikasi AutoCAD ya, extrude, revolve ataupun Inventor juga ada ya. Nah, ini khusus untuk 3 dimensi saja. Nah, dalam proses pembubutan kita lebih cenderung ke 2 dimensi untuk proses pendesainan. Kemudian 3 dimensi hanya untuk melihat apakah pekerjaan kita, proses pembubutan itu sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya ini untuk 3 dimensi ya, semuanya solid. X-From ini adalah gunanya untuk sama seperti mengcopy ya, akan tetapi dia memiliki ukuran-ukuran tertentu. Contohnya offset ini. Nah, offset ini bisa kita copy atau ya menduplikat garis yang telah kita buat, misalnya garis lurus, kemudian kita copy atau duplikat garis tadi dengan ukuran yang sama, kemudian kita geser sesuai dengan arah yang kita tentukan. Nah, nanti akan kita praktikkan. Kemudian mesin type. Nah, mesin type ini sangat sering digunakan, khususnya kalau kita proses pembubutan itu kita pakai yang latte. Ya, latte ini artinya bubut. Kalau mill untuk milling ya. Kemudian wire, router, design, dan lain sebagainya ini adalah mesin yang ada. Jadi Mastercam X5 ini bukan cuma untuk mesin bubut saja yang bisa, tetapi juga bisa mesin milling, mesin wire, router. Nah, dia sudah sudah disesuaikan apa saja mesin yang ada di CNC yang ada di seluruh dunia. Baik, selanjutnya kalau untuk mesin type ini kita memakai latte ya. Kemudian toolpad. Nah, toolpad ini ada seperti contohnya seperti ini. Kita pilih dulu mesinnya, kita pilih mesin CNC 2 axis ya, latte 2 axis. Nah, kemudian kita klik. Nah, maka di Operation Manager akan muncul mesinnya. Nah, baru bisa terbuka isi dari toolpad-nya. Oke. Nah, toolpad ini adalah pahat ya yang kita gunakan untuk proses kalau kita pilih bubut, maka dia akan
khusus untuk bobot saja. Nah, di sini ada rope. Rope ini fungsinya untuk membobot datar, ya, membobot datar, rata. Kemudian finish untuk finishing, pakai bobot rata kanan juga atau rata kiri, tergantung apa yang kita setting nanti. Kemudian ada thread untuk membuat kulir, ya. Kemudian groove untuk membuat alur, plunge, turn, ini juga sama untuk membuat alur tapi berbeda metodenya. Face untuk facing, cut off untuk memotong, drill, membor, point, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin setelah kita menggambar nanti akan kita bahas ini. Nah, oke, selanjutnya ada screen. Nah, ini jarang kita gunakan ya karena tidak begitu penting dalam proses desain. Kemudian ada setting. Nah, setting ini kita gunakan sebenarnya pada sebelum kita menggambar ya. Akan tetapi pada software Mastercam sebelumnya sudah diatur ya pada umumnya untuk settingnya. Tapi kalau kita ingin mengubah settingnya juga bisa. Di sini ada configuration. Nah, kita juga bisa mengubah satuannya, ada milimeter, inci, dan lain sebagainya. Nah, kita cenderung memakai yang milimeter saja. Nah, ini jangan dirubah ya bagi Ananda semuanya. Oke, nah selanjutnya ada menu help. Oke, nah mungkin itu saja perkenalannya. Nanti akan kita pada video selanjutnya ada tutorial ya bagaimana cara menggambar dan bagaimana cara pengaplikasian dari menu-menu yang telah kita sebutkan tadi ya. Nah, baiklah, untuk Ananda semuanya akan Bapak berikan tugas. Nah, nanti akan ada sebuah ringkasan atau catatan. Coba Ananda semua baca dan pelajari menu-menu, nama-nama dari menu-menu ini beserta fungsinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan lanjut pada video tutorial kita yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, kita masuk kepada video tutorial kita yang pertama, yakni tentang pengenalan software atau aplikasi Mastercam X5. Nah, pertama-tama kita cari dulu icon aplikasinya. Nah, ini adalah icon aplikasinya. Kita buka dengan double klik atau klik kiri 2 kali ya. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Mastercam X5. Ya, mari kita bahas satu persatu. Di bagian yang berwarna biru ini adalah kanvas ya, atau tempat kita menggambar ya. Benda kerja atau gambar yang akan kita gambar nanti akan kita buat di bagian warna biru ini. Di sini ada sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasanya CNC itu kan ada dua tipe ya, dibagi dengan dua tipe ya. 2 axis dan 3 axis. Nah, yang kita akan pelajari ini adalah yang 2 axis. Nah, khususnya itu latte atau boot. Baik, kemudian di sebelah kiri ini ada Operation Manager. Nah, ini fungsinya adalah kita melihat pekerjaan kita secara berurutan. Nah, maksudnya gini. Apapun yang kita kerjakan di sini, misalnya kita buat garis,
kemudian kita buat lingkaran. Nah, dia akan tertulis di sini. Yang pertama kita telah membuat garis, kemudian yang kedua kita telah membuat lingkaran. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita akan praktikkan. Selanjutnya pada bagian atas ini banyak sekali menu-menunya. Tentunya pada kesempatan ini saya mengkhususkan pembahasan adalah menu-menu apa saja yang kita gunakan dalam proses pembubutan atau latte di Mastercam X5. Baik, yang pertama di atas ini ada beberapa judul menu. Kita lihat yang di menu file. Nah, sama seperti aplikasi-aplikasi lain, ini adalah menu yang umum ada di sebuah aplikasi. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang sering kita gunakan dalam proses pembuatan gambar atau desain di software Mastercam X5 ini yang pertama adalah new. Ini fungsinya adalah membuat kerja baru atau membuat gambar baru. Kemudian open, ini fungsinya untuk membuka pekerjaan atau gambar yang telah kita buat sebelumnya di aplikasi Mastercam ini. Nah, kemudian ada menu save. Save ini untuk menyimpan data kita atau menyimpan gambar desain yang telah kita buat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang sering digunakan. Selanjutnya ada menu edit. Nah, menu edit ini yang sama-sama kita ketahui ada undo, redo. Nah, undo ini adalah mengembalikan pekerjaan yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya kita telah membuat garis, kemudian kita buat garis satu lagi. Nah, kemudian kalau kita tekan undo, maka garis yang kedua kita buat tadi akan hilang. Nah, kalau redo, jika kita telah menghapus garis yang kedua tadi, terus kita tekan tombol redo, maka garis itu yang kita hapus tadi akan muncul kembali. Nanti akan kita praktikkan bagaimana fungsi dari undo dan redo ini sendiri. Kemudian ada cut, fungsinya untuk memotong ya, atau kalau di file ini gunanya untuk memotong atau memindahkan secara keseluruhan. Kemudian copy, untuk mengcopy atau duplikat ya. Kemudian ada paste, fungsinya untuk menempel. Nanti akan kita praktikkan. Delete, kemudian select all. Delete ini fungsinya untuk menghapus ya. Kemudian ada trim atau break. Nah, ini juga sering digunakan dalam proses pendesainan atau menggambar. Nah, trim ini gunanya untuk memotong sebagian atau memotong benda yang beradu. Memotong. Trim ini fungsinya untuk memotong ya. Nanti akan kita praktikkan bagaimana cara memotong menggunakan perintah trim. Nah, kemudian ada join, modify, dan lain-lain sebagainya. Nah, pada untuk proses pembuatan atau pembubutan yang sering digunakan itu adalah yang trim ini, trim break atau extend. Nah, atau undo dan redo juga. Kemudian ada menu view. Nah, toggle operation manager. Nah, ini operation manager ini adalah yang ini. Nah, ini jika di dalam komputer Anda semuanya tidak ada menu ini, nah, contohnya seperti ini ya, maka kita akan tampilkan dengan cara kita klik tombol view, lalu klik tombol operation manager. Nah, maka dia akan muncul. Kalau dia sudah muncul, maka di sini dia akan berwarna biru. Nah, kemudian yang sering kita gunakan dalam proses pembubutan atau pendesainan di Mastercam ini adalah menu fit, ya, tool fit. Fit ini fungsinya untuk memperbesar benda atau memperbesar sesuatu objek yang terpotong di sini gitu. Nah, nanti akan kita praktikkan. Nah, kemudian ada pan untuk menggeser benda atau gambar ya. Kemudian menu zoom sesuai dengan namanya, zoom in,
atau zoom out, kemudian zoom target dan lain sebagainya. Ini juga sering kita gunakan dalam proses pendesainan melalui aplikasi Mastercam ini. Nah, kemudian ada menu analyze. Analyze ini boleh dikatakan jarang kita gunakan ya, karena analyze ini fungsinya untuk jika kita tidak mengetahui jumlah atau ukuran dari benda kerja kita, maka kita akan klik analyze ini. Tapi karena job sheet telah diberikan ukurannya telah ada di dalam job sheet, maka ini tidak begitu sering digunakan. Kemudian ada menu create. Nah, create ini juga sangat sering digunakan. Nah, ada point, ada line. Nah, ini menu-menu ini semuanya sudah ada di sini. Nah, misalnya ini kan menu point. Di create tadi kan di sini ada. Nah, ini point. Point ini fungsinya untuk membuat titik ya. Nah, ini point ini jarang kita gunakan dalam proses menggambar. Yang sering kita gunakan itu adalah menu line. Nah, line and point. Ini yang sering digunakan. Ini dia. Nah, kemudian arch juga sering kita gunakan. Fillet ini untuk membuat radius ya. Dan kemudian ada chamfer untuk membuat chamfer. Spline. Nah, spline ini membuat garis sembarangan. Kemudian ada curve, ini untuk 3 dimensi ya, ini jarang kita gunakan. Ini juga jarang, dan ini juga. Nah, kalau untuk drafting ini yang sering digunakan adalah menu Smart Dimension. Nah, Smart Dimension ini fungsinya untuk melihat ukuran yang telah kita buat. Nah, di sini ada. Nah, ini dia Smart Dimension. Nah, semuanya ada di sini. Nanti kita akan praktikkan ya. Nah, sekarang kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Ini untuk membuat poligon, elips, spiral, segi. Nah, kemudian ada menu solid. Nah, solid ini ada extrude, revolve. Nah, sama seperti di aplikasi AutoCAD ya, extrude, revolve ataupun Inventor juga ada ya. Nah, ini khusus untuk 3 dimensi saja. Nah, dalam proses pembubutan kita lebih cenderung ke 2 dimensi untuk proses pendesainan. Kemudian 3 dimensi hanya untuk melihat apakah pekerjaan kita, proses pembubutan itu sesuai atau tidak. Nah, selanjutnya ini untuk 3 dimensi ya, semuanya solid. X-From ini adalah gunanya untuk sama seperti mengcopy ya, akan tetapi dia memiliki ukuran-ukuran tertentu. Contohnya offset ini. Nah, offset ini bisa kita copy atau ya menduplikat garis yang telah kita buat, misalnya garis lurus, kemudian kita copy atau duplikat garis tadi dengan ukuran yang sama, kemudian kita geser sesuai dengan arah yang kita tentukan. Nah, nanti akan kita praktikkan. Kemudian mesin type. Nah, mesin type ini sangat sering digunakan, khususnya kalau kita proses pembubutan itu kita pakai yang latte. Ya, latte ini artinya bubut. Kalau mill untuk milling ya. Kemudian wire, router, design dan lain sebagainya ini adalah mesin yang ada. Jadi Mastercam X5 ini bukan cuma untuk mesin bubut saja yang bisa, tetapi juga bisa mesin milling, mesin wire, router. Nah, dia sudah sudah disesuaikan apa saja mesin yang ada di CNC yang ada di seluruh dunia. Baik, selanjutnya kalau untuk mesin type ini kita memakai latte ya. Kemudian toolpad. Nah, toolpad ini ada seperti contohnya seperti ini. Kita pilih dulu mesinnya, kita pilih mesin CNC 2 axis ya, latte 2 axis.
Nah, kemudian kita klik. Nah, maka di Operation Manager akan muncul mesinnya. Nah, baru bisa terbuka isi dari toolpad-nya. Oke. Nah, toolpad ini adalah pahat ya yang kita gunakan untuk proses kalau kita pilih bobot, maka dia akan khusus untuk bobot saja. Nah, di sini ada rogue. Rogue ini fungsinya untuk membobot datar ya, membobot datar rata. Kemudian finish untuk finishing, pakai bobot rata kanan juga atau rata kiri, tergantung apa yang kita setting nanti. Kemudian ada thread untuk membuat kulir ya. Kemudian groove untuk membuat alur. Plunge, turn ini juga sama untuk membuat alur tapi berbeda metodenya. Face untuk facing, cut off untuk memotong, drill, membor, point dan lain-lain sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin setelah kita menggambar nanti akan kita bahas ini. Nah, oke, selanjutnya ada screen. Nah, ini jarang kita gunakan ya karena tidak begitu penting dalam proses desain. Kemudian ada setting. Nah, setting ini kita gunakan sebenarnya pada sebelum kita menggambar ya. Akan tetapi pada software Mastercam sebelumnya sudah diatur ya pada umumnya untuk settingnya. Tapi kalau kita ingin mengubah settingnya juga bisa. Di sini ada configuration. Nah, kita juga bisa mengubah satuannya, ada milimeter, inci dan lain sebagainya. Nah, kita cenderung memakai yang milimeter saja. Nah, ini jangan dirubah ya bagi Ananda semuanya. Oke, nah selanjutnya ada menu help. Oke. Nah, mungkin itu saja perkenalannya. Nanti akan kita pada video selanjutnya ada tutorial ya bagaimana cara menggambar dan bagaimana cara pengaplikasian dari menu-menu yang telah kita sebutkan tadi ya. Nah, baiklah untuk Ananda semuanya akan Bapak berikan tugas. Nah, nanti akan ada sebuah ringkasan atau catatan. Coba Ananda semua baca dan pelajari menu-menu, nama-nama dari menu-menu ini beserta fungsinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan lanjut pada video tutorial kita yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.